Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan perkuliahan dari Fisika 2 ya, mata kuliah Fisika 2 dengan materi gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini nanti adalah sinar X ya. Berikut kita share screen dulu. Oke. Materi kita adalah sinar X. Kita perkenalkan beberapa aplikasi dari sinar X, kemudian bagaimana cara bekerjanya, aplikasinya, dan seterusnya. Nanti di akhir pertemuan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Oke, sinar X ya. Kita tahu bahwa sering melihat gambar ini ya, di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan ada foto toraks, foto tubuh manusia ya. Ini sangat bermanfaat bagi dunia medis. Ini bagaimana orang tidak perlu dioperasi, tapi kita sudah melihat bagian dalam dari tubuh manusia. Banyak digunakan di dunia medis. Kita sebagai orang teknik ya, kita juga harus tahu, paling tidak timbul pertanyaan ya, bagaimana suatu ilmu fisika bisa berguna di bidang ilmu yang lain. Ini foto toraks atau foto tubuh manusia ya. Ditemukan oleh namanya William Ronson tahun 1895, berapa ratus tahun yang lalu ya. Dia menguji di dalam sinar katoda ya. Jadi katoda dan anoda itu ada dua buah kutub, dua buah komponen yang saling berbeda muatan ya. Kita tahu muatan di fisika itu ada muatan positif, ada muatan negatif, dan ada yang netral, neutron. Jadi dia menguji apakah sinar yang keluar dari katoda apakah bisa menembus kaca dan dilapisi oleh beberapa bahan kimia yang ada di dekatnya. Jadi dia mencoba-coba kasih beberapa zat kimia yang diberi sinar dari katoda. Dia dari percobaan dia menemukan bahwa sinar katoda mampu menembus benda yang padat, ya, dapat menembus layar. Jadi sinar ini dapat menembus. Kemudian sinar yang mampu menembus ini dia tergantung dari beberapa benda yang mempunyai kepadatan tertentu. Ya. Kalau dia ada yang lebih padat, dia tidak bisa menembus. Ya. Jadi, seperti contoh, dia ada yang namanya bahan timbal, dia coba pakai timbal yang Pb unsur kimianya itu tidak tembus ya, seperti tulang atau yang. Jadi ada yang mampu ditembus, ada yang tidak ya. Nah kemudian dia coba-coba lagi, ya. Dia coba ke tangannya, ke tangan istrinya, dia menemukan lambang seperti ini ya tahun 1895 itu dia mencoba ke tangan. Nah, ini ada yang hitam, ini cincin kayaknya. Kalau ini kan jari manis ya, jari manis ada cincinnya di sini, itu tidak tembus. Ya. Ada beberapa benda yang mempunyai kepadatan tertentu tidak bisa ditembus oleh sinar tersebut. Ya. Setelah dia coba ke tangan istrinya, kemudian dia lihat bisa tembus, kelihatan tulangnya, dia berpendapat mempunyai dugaan bahwa sinar ini akan bermanfaat bagi dunia medis. Kemudian dia menamakannya sinar X karena belum ada yang atau belum diketahui banyak tentang sinar ini, sinar X.
Biasanya X itu melambangkan sesuatu hal yang tidak kita pahami atau tidak kita ketahui. Ini adalah salah satu contoh bagaimana suatu ilmu fisika bisa terkait juga dengan ilmu yang lainnya. Sesuai dengan keunggulan kampus kita bahwa ada program ICD ya, maka ini juga kita akan saling bisa berkolaborasi antara beberapa bidang ilmu sehingga fisika bisa diterapkan di kesehatan, kesehatan pun juga nanti juga berpengaruh ke ekonomi dan lain sebagainya. Kita saling bisa berkolaborasi di beberapa bidang keilmuan yang berbeda. Tidak serta-merta sinar X itu aman digunakan ya, karena dia masih coba-coba, kita dilihat itu tembus, tapi ternyata juga ada efek sampingnya saat kita digunakan adalah ada yang kulit yang sampai terbakar, kemudian ada kerontokan rambut dan bahkan kematian. Karena adanya radiasi dari sinar X tersebut mempengaruhi organ tubuh manusia. Jadi kalau kita pernah di ronsen atau ngantar keluarga yang di ronsen di rumah sakit, itu petugasnya keluar atau berada di ruang yang tertutup ya, berbeda dengan ruangan yang si tempat pasiennya. Karena apa? Karena ada radiasinya di situ. Petugas itu kan tiap hari sekian puluh orang pasien yang ditangani, maka dia akan lebih rentan terkena radiasi sinar X. Makanya dia perlindungannya adalah atau pencegahannya adalah dia bekerja mengoperasikan alat tersebut di ruangan yang terpisah. Jadi pasien itu sendirian di dalam ruangan, dikasih sinar X, keluar hasilnya, petugasnya setelah alatnya mati baru petugasnya masuk. Oke, ini salah satu contoh juga di zaman dulu orang melakukan ronsen sinar X. Jadi namanya si Willem Ronsen ini diabadikan sebagai nama alat atau nama metode sinar X. Jadi istilah umumnya adalah di ronsen, nama orangnya. Oke, bagaimana produksinya? Produksinya adalah terjadi jika ada satu partikel bermuatan elektron bermuatan negatif ya, dengan jumlah energi tertentu menabrak suatu benda. Ini ada elektron ya. Elektron apa dia bermuatan negatif dari katoda ya. Ini ada sumber listrik positif dan negatif. Pertanyaannya apakah arusnya DC atau AC? Apakah dia arusnya searah atau bolak-balik? Anda sudah mendapatkan beberapa perkuliahan atau ilmu tentang kelistrikan. Kalau dia positif dan negatif seperti ini, tidak mungkin dia harus bolak-balik ya. Karena arus bolak-balik itu tidak dipisahkan antara positif dan negatif. Kabel positif dan negatifnya tidak terspesifikasi secara tertentu. Kabel listrik kita di rumah itu harus AC 220 volt, tidak ada positif negatifnya. Bebas saja Anda sambung kabelnya ya. Asal jangan terhubung satu sama lain. Ya, kalau dia positif negatif seperti ini dia pasti harus DC, harus searah. Jadi yang positif lewat sini, yang negatif lewat sini. Elektron dilepaskan dari katoda, terlempar, kemudian dia ada benda tertentu ya, dia coba-coba di sini, diberi percobaan, kemudian ada ruangan yang vakum ya di sini ya, ada ruangan vakum di sini. Jadi saat dia elektron itu mengenai suatu benda akan muncul sinar X, sinar tertentu ya, keluar sinar X-nya. Nah, dari sinar X ini sinar X ini dikenakan pada suatu benda lalu tembus. Di sini objek pasiennya misalnya di sebelah sini, kemudian dia tembus, sinar X-nya bisa menembus benda yang dengan tepat. Jadi
elektron dilepaskan, kemudian menabrak suatu benda, kemudian diproduksi dalam suatu tabung yang diberi tegangan tinggi, ya. Jadi arus listriknya tegangannya tinggi untuk mempercepat elektron yang dilepaskan dari elektroda. Elektron berkecepatan tinggi menabrak material bahan anoda. A ini anoda, ya. C itu katoda. C katoda, lalu A itu anoda, positif dan negatif, ya. Kita lihat C-nya dalam kondisi negatif di sini. Dalam kondisi negatif, anoda dia positif, ya. Kemudian dia menabrak benda tersebut, elektron menabrak benda tersebut, lalu memunculkan sinar X. Kita tidak terlalu mendalam tentang bagaimana sinar X terbentuk, tapi yang kita pahami adalah bagaimana dia kita bisa manfaatkan untuk keperluan manusia. Ini ada beberapa anoda, ya. Anoda tadi apa? Dia bermuatan positif di sini. Muatannya positif. Ada berbagai macam jenis material yang dipakai untuk anoda. Ada W, ada wolfram, molybdenum, tembaga, perak, dan seterusnya. Ini ada nomor atomnya di sini, ada energi foton, ada panjang gelombang. Kita sudah belajar kimia, ya. Anda lihat di tabel unsur material kimia itu, ya. Di tabel material, maka Anda bisa mendapatkan logam seperti ini dengan nomor atomnya. Ya. Tadi di katoda elektron bisa lepas. Ya. Di kimia kita sudah belajar bahwa elektron itu dia bergerak melingkar kayak planet, gitu ya. Kayak planet yang mengorbit ke matahari, berputar mengelilingi inti atomnya. Tapi kalau dia diberi energi yang cukup, dia elektron itu akan loncat ke orbit yang lebih luar. Kasih lagi energi yang lebih, maka dia lebih keluar lagi. Lama-lama dia bisa lepas elektron itu. Jadi elektron kalau kita beri energi yang cukup, dia bisa lepas. Makanya tadi si katoda ini kita beri arus listrik, ya, arus listrik negatif. Ya. Dan dipanaskan, dia bertemperatur tinggi. Artinya apa? Kita kalau dia bertemperatur tinggi, maka kita memberikan energi kepada atom-atom tersebut. Ya, dari atom tersebut karena dia diberi energi, maka dia loncat ke yang lebih luar orbitnya, lama-lama dia lepas. Kalau energinya cukup, dia akan lepas dari ikatan positif dan negatifnya. Maka elektron ini bisa lepas ke sana. Jadi itu salah satu ilustrasi bagaimana elektron itu bisa lepas dari suatu atom. Karena salah satu karena dia diberi energi tadi, salah satu sebabnya. Kemudian karena dia di sini sebelah kiri ini negatif, sebelah kanan ini positif, maka dia tentu akan tarik menarik, ya. Positif dan negatif itu akan saling tarik menarik, sehingga di katoda dia melepas elektron, kok dia tidak lari ke atas ke bawah, gitu ya. Karena apa? Dia ditarik oleh si anoda yang bermuatan positif. Pasti dia ke arah kanan ini, ke arah anoda. Pasti dia akan menabrak ke sini, dari hasil tabrakan itu akan muncul sinar X. Ya. Apakah hanya digunakan di kesehatan saja? Tentunya tidak, ya. Jadi sinar X bisa menembus benda dengan kepadatan tertentu, bisa digunakan juga untuk dunia industri. Dunia industri, kalau ada barang datang, nih kayak ini ya, ini namanya IC, salah satu komponen komputer,
komponen elektronika ya. Kecil biasanya, kalau kita disegel seperti ini kita tidak tahu apakah dia kondisinya baik atau jelek atau dia asli atau palsu, maka kita bisa menggunakan sinar X untuk mencoba melihat kualitas suatu barang. Ya, di sini ada counterfeit itu palsu ya, authentic dia asli. Kita lihat perbedaannya, mungkin kodenya sama, tapi kalau kita kasih sinar X akan tahu dalamnya seperti apa. Karena yang hitam ini biasanya dari bahan plastik, bawahnya baru logam, yang putih-putih ini dia logam. Kita lihat konfigurasinya, kalau dia sesuai dengan spesifikasi maka dia bisa asli dengan kita memanfaatkan sifat-sifat dari sinar X. Ya. Jadi selain untuk kesehatan juga untuk dunia industri juga bermanfaat. Ya, kita tahu juga kalau di alat-alat seperti ini enggak murah tuh. Rumah sakit itu tidak setiap rumah sakit punya alat ronsen seperti ini ya. Jadi kalau Anda punya ide atau punya gagasan, itu coba diwujudkan, siapa tahu itu bernilai ekonomi. Seperti si ronsen tadi, dia hanya coba-coba, ternyata sekian ratus tahun kemudian masih bisa dimanfaatkan. 100 tahun lebih itu masih dimanfaatkan oleh manusia sampai sekarang. Sinar ronsen itu sangat bermanfaat. Jadi ilmu 100 tahun yang lalu masih bisa kita manfaatkan sampai sekarang. Simpulannya ya, suatu penemuan bisa terjadi secara tidak sengaja. Kita coba terus. Kemudian kita juga harus tetap memupuk rasa ingin tahu sebenarnya. Kalau dikasih ini seperti apa, kalau diganti materialnya seperti apa, maka itu akan memancing keilmuan kita semakin baik, semakin bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita coba-coba, makin ahli kita di bidang itu. Misalnya penemuan lampu pijar itu si Alva Edison, itu dia nyoba sekian ratus kali, cuma berhasil 1 kali. Sampai sekarang masih dimanfaatkan teknologi lampu penerangan itu ya. Suatu ilmu akan saling berkaitan dengan ilmu yang lain sehingga saling memerlukan, ingat, interprofessional education dan interprofessional kolaborasi. Jadi selain pendidikan kita antar profesi, kita juga harus berkolaborasi di kampus Sarimulia. Itu harus terus mencoba, harus terus menggali keingintahuan. Kalau seperti ini apa, kalau seperti ini seperti apa, jadinya kita coba terus. Intinya adalah kita harus menanyakan ya. Kalau gini gimana, kenapa, ini mengapa, ini bagaimana, itu harus kita cari jawabannya. Kalau tidak kita temukan dari referensi, kita bisa coba. Kalau kita hanya cari di referensi, biasanya sih kita bisa lupa ya. Tapi kalau kita coba sendiri, kita akan ingat terus. Oke, ada tugas terakhir. Kumpulkan besok hari Jumat. Kita mencari beberapa jenis gelombang yang lain. Tadi sudah saya paparkan sinar X ya. Masih banyak gelombang-gelombang yang lain. Ada gelombang radio kita, radio yang kita ada lagunya, ada berita segala macam, itu gelombang radio AM atau FM. Ada amplitude modulation, ada frequency modulation. Ya, ini AM FM dia berbeda sifatnya. Anda cari dari kelima ini maksudnya apa, lalu caranya seperti apa ya, cara memproduksinya seperti apa. Kalau yang tadi dia menabrak elektron, menabrak anoda, kalau gelombang radio seperti apa, kelebihan dan kekurangannya apa ya.
Ada microwave, microwave itu dimanfaatkan untuk memasak. Ada gelombang inframerah, kita pakai remote itu, remote AC, remote TV itu pakai inframerah. Ada sinar ultraviolet, kita berjemur di pagi hari masa pandemi ini, kita cari sinar ultravioletnya. Ada sinar gamma. Sinar gamma kalau Anda tahu filmnya Hulk, itu yang warna hijau raksasa itu dia terradiasi sinar gamma. Apa itu sinar gamma? Bagaimana cara memproduksinya? Apa kelebihan dan kekurangannya? Untuk apa dia? Itu Anda masing-masing cari. Ya, ini ada 5, masing-masing satu urut name saja. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, dan seterusnya. Kumpulkan besok ya. Boleh Anda tulis tangan, boleh Anda ketik. Kemudian skema yang penting ya. Jangan hanya kata-kata copy dari internet, tapi gambar yang bermanfaat ya. Bukan hanya Anda cantumkan kata-kata, tapi juga ada gambar. Nah, dari gambar itu apakah Anda paham? Misal gambar seperti ini tadi ya. Gambar seperti ini tadi, apakah kita cantumkan di makalah kita, paham nggak yang seperti ini? Yang penting adalah pemahaman Anda ya. Pemahaman Anda tentang suatu fenomena, gelombang radio, microwave, inframerah, ultraviolet, sinar gamma. Ya, masing-masing satu, kemudian nggak usah banyak-banyak, 1 halaman tuh boleh, karena maksimum 2 halaman. Diketik boleh, tulis tangan boleh, ada gambarnya, kumpulkan besok. Kumpulkan besok via WA boleh atau via LMS. Oke, demikian perkuliahan fisika. Silakan mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.